Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan belajar dari kisah yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran, bagaimana Allah menciptakan manusia yang pertama. Manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam. Allah ceritakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, ini sesungguhnya aku ja'ilun akan menciptakan fil ardi, di muka bumi, khalifah, seorang pemimpin. Yang menarik adalah ketika Allah menciptakan makhluk yang lain, Allah tidak mengajak diskusi, tapi kali ini Allah menciptakan manusia yang kalah cepat dengan malaikat, yang tidak sekuat iblis, akan tetapi perlu diskusi dalam proses penciptaannya. Pada saat itu Allah mengajak malaikat untuk berdiskusi. Kenapa malaikat diajak diskusi? Ternyata karena apa nanti yang akan menjadi tugas malaikat, yaitu berdekatan dan berkenaan tentang manusia yang Allah akan ciptakan itu. Tapi yang menarik ketika malaikat bertanya kepada Allah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di bumi, yang akan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sementara kami memujimu, sementara kami mensucikan namamu ya Allah. Maka apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku lebih tahu apa yang tidak engkau ketahui. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika malaikat mencoba menyampaikan apa yang ada di dalam dirinya, ketika dia katakan, ya Allah, kok ini makhluk akan membuat kerusakan, tapi kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, kau jangan menduga-duga, kau jangan berprasangka, sesungguhnya aku lebih tahu apa yang tidak engkau ketahui. Hari ini betapa banyak kita menjadi manusia yang banyak kali prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hari ini Allah ciptakan tidak kaya, bersyukurlah, karena Allah jauh lebih tahu apa yang tidak kita tahu. Ada orang yang siap dengan kemiskinan, ada orang yang siap dengan kekayaan, ada orang yang tak siap dengan kekayaan, hanya siap dengan kemiskinan. Itu pun Allah jauh lebih tahu apa yang tidak kita ketahui. Ada orang yang ingin anaknya menjadi tentara, kemudian ternyata tidak tercapai, yang tercapai menjadi guru. Kenapa? Karena Allah lebih tahu apa yang tidak kita ketahui. Ada yang berharap istrinya cantik, dikasih Allah yang biasa-biasa saja. Kenapa? Allah lebih tahu apa yang tidak kita ketahui. Hari ini musibah melanda negeri ini. Orang-orang ditanamkan dalam dirinya rasa takut. Rasa takut itu mengerikan, takut keluar rumah, takut bertatap muka, takut bertegur sapa, takut rezekinya akan hilang. Ternyata pekerjaannya sudah mulai terancam. Itu pun rasa takut itu ada dalam dirinya. Tapi hamba yang baik akan tetap mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah jauh lebih tahu apa yang tidak kita ketahui. Allah punya rencana atas apa yang kita jalani hari ini. Berprasangka yang baiklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika itu Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'. Kata Allah, diajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda yang ada di bumi. Kemudian dipanggil malaikat, "Hei malaikat, coba kau sebutkan itu apa namanya? Coba kau sebutkan ini apa namanya? Coba kau sebutkan ini apa namanya?" Maka kemudian kata malaikat itu, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mengetahui ya Allah. Ilma lana illa ma 'allamtana, kecuali apa yang sudah kau beritahu kepada kami ya Allah. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana ya Allah. Ini sifat yang kedua yang harus kita tiru. Bagaimana ketika malaikat pada saat itu mengatakan, kami tidak tahu apa yang tidak kau beritahu kepada kami. Berapa banyak hari ini manusia menganggap apa yang dia punya adalah miliknya, tapi dia tidak sadar apa yang dia punya adalah titipan Allah kepadanya. Yang hari ini punya rumah besar, rumah itu titipan Allah. Yang hari ini punya harta banyak, harta itu titipan Allah. Bahkan yang hari ini sehat walafiat, bisa berjalan, bisa bekerja, ini pun titipan Allah. Ruh masih di badan, berarti Allah masih titipkan kepada kita. Maka jangan pernah merasa apa yang kita dapatkan mutlak hasil usaha kita, tapi apa yang kita peroleh adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang menarik, ketika Nabi Adam alaihissalam sudah diciptakan dengan bentuk yang sangat sempurna, bentuk yang luar biasa, walaupun kekuatan tidak seperti malaikat, walaupun kecepatan tidak seperti iblis, tapi makhluk yang Allah ciptakan kali ini adalah makhluk yang istimewa dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Pada saat itu kata Allah, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Wahai malaikat, semuanya kalian sujud. Maka pada satu malaikat sujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Ulama mengartikan, ada yang mengartikan illa adalah kecuali, ada yang mengartikan adalah tetapi, bahwa yang sujud itu hanya malaikat, tetapi iblis enggan untuk sujud kepada Adam. Kenapa iblis enggan untuk sujud kepada Adam? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kau ciptakan dia ya Allah dari tanah yang hina. Kau ciptakan aku dari api yang menyala. Kenapa pula aku yang sujud kepadanya? Bukankah dia yang pantas sujud kepadaku? Ini adalah perkara senior dan junior ini. Tapi pada saat itu aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kau itu sudah terlalu sombong dan engkau adalah orang yang kafir. Ini pelajaran berikutnya, bahwa sesuatu yang sangat dibenci Allah yaitu sombong. Berapa banyak hari ini sombong dengan apa yang dia punya. Semakin bertambah ilmunya, semakin sombong dia. Semakin bertambah hartanya, semakin sombong dia. Semakin tinggi jabatannya, semakin sombong dia. Ingatlah, iblis dikeluarkan dari surga karena kesombongan melekat di dalam dirinya. Hati-hati manusia, hilangkan sifat sombong itu. Berapa banyak orang datang ke masjid, dia angkat tangannya, Allahu Akbar. Engkau yang maha besar ya Allah. Dia sujud sebagai simbol bahwa dia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dia solat dengan salam, Assalamualaikum. Solat itu berakhir, ini adalah tanda bahwa kehidupan juga akan berakhir. Tapi kesombongan tidak hilang dalam dirinya. Banyak-banyaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang lebih menarik adalah ketika Nabi Adam sudah diciptakan, malaikat sudah sujud, iblis enggan. Iblis pada saat itu dikatakan bagian dari yang kafir. Kemudian pada saat itu Allah berfirman kepada Nabi Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata. Pada saat itu kata Allah, wahai Adam dan istrimu, masuklah kalian ke dalam surga. Silakan kalian masuk ke dalam surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silakan kalian makan apa saja yang mau kalian makan. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi jangan kalian dekat-dekat dengan pohon ini, kalau tidak kalian bagian dari orang-orang yang zalim. Tapi para pemirsa yang dimuliakan Allah,
fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu minha. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa iblis menggelincirkan Nabi Adam alaihissalam dari surga dengan prasangka yang dia tanamkan. Makan saja buah itu buah yang mengekalkan. Maka kemudian ternyata Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah itu, dan akhirnya pada saat itu itulah sebagai dosa pertama yang dilakukan oleh umat manusia. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, apa yang ditanamkan oleh iblis kepada Nabi Adam dan Hawa adalah prasangka. Berapa banyak orang masuk neraka karena prasangka. Kita tatap wajah orang, tidak mau senyum kepada kita, langsung muncul prasangka, sombong kali bapak itu tak ditegurnya aku. Dia tak tahu apa yang sedang orang pikirkan sehingga tidak melihatnya walaupun dalam suasana yang dekat. Hari ini banyak orang yang mengeluh, ya Allah, aku minta ini enggak kau kabulkan, aku minta ini enggak kau kabulkan, aku minta ini enggak kau kabulkan. Sementara tetanggaku sholat enggak, puasa enggak, tapi kau kabulkan apa yang dia minta, ya Allah. Ini macam mana ini, ya Allah? Prasangka itu akan mengantarkanmu ke dalam neraka. Padahal wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Boleh jadi apa yang kau doakan memang enggak baik untukmu. Allah jaga kau dari ketidakbaikan itu. Maka prasangkamu perbaiki kepada Allah, maka hidupmu pun akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya, kenapa Nabi Adam yang sudah diciptakan hanya untuk bumi Allah masukkan ke dalam surga? Kenapa tidak jadi langsung dikirim ke bumi? Kenapa harus masuk ke dalam surga dulu? Ada dua jawaban di sini. Pertama, Allah ingin mendidik Nabi Adam agar dia bisa membuat bayang-bayang surga di muka bumi. Di surga itu indah semuanya. Fihi ma ainani tajriyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihi ma min kulli fakihatin zawjan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu di surga luar biasa, airnya jernih. Itu di surga luar biasa, pohonnya rapi, buahnya banyak. Nanti di dunia juga bisa dibuat oleh Nabi Adam dan keturunannya. Bagaimana dia bisa membuat keindahan di bumi, yaitu seperti bayang-bayang surga. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang kedua, kenapa Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga adalah untuk pembelajaran. Bayangkan di dalam surga saja semua Allah kasih dimakan, tapi satu jangan didekati. Di dunia nanti banyak yang Allah halalkan, tapi ini jangan kau makan. Banyak yang Allah halalkan, tapi ini jangan kau dekati. Silakan kau menikah 1, 2, 3, 4 istrimu nggak apa-apa, tapi jangan kau berzina. Itu semua sudah dikatakan. Silakan kau minum susu, silakan kau minum madu, silakan kau minum air, tapi jangan kau minum yang memabukkan. Cuman sedikit yang diharamkan, tapi itu pula nanti yang akan mengantarkan kita ke dalam neraka, karena setan membuat tipu daya seperti yang pernah dilakukannya kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah, marilah kita berhati-hati hidup di dunia ini. Ingatlah bahwa di banyaknya yang Allah halalkan, hanya sedikit pula yang Allah haramkan. Ingat pula di surga Nabi Adam digoda oleh iblis, di dunia pun kita digoda oleh setan. Maka wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kita ikuti langkah-langkah setan itu, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Mudah-mudahan tausiah pada kesempatan ini bermanfaat buat kita bersama. Semangat menjalankan ibadah Ramadan, waspada dan tetap jaga diri. Bersih-bersihlah kita, bersih jasmani, bersih rohani. Hindarkan diri dari wabah yang sangat mengerikan ini, tapi tetap berprasangka yang baik kepada Allah melalui doa-doa terindah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.